di antara Branches Mania, kemudian yang punya jago-jago itu pasti kalau burungnya di rumah yang namanya mau diikutkan lomba udah pasti gacor di rumah. Tapi kenapa saat tampil kok tidak seperti yang diharapkan kayak gacornya di rumah gitu loh. Nah itu masalahnya. Bersama saya Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi istimewa. Nah, kembali ke veteran ya. Veteran itu tipikal burung yang memang dia punya stamina luar biasa menurut saya, karena pernah di satu event dia ikut 10 kelas waktu itu. Artinya harusnya logikanya kalau dia dengan satu burung itu diikutkan semua kelas, yang kelas-kelas terakhir ini harusnya dia sudah habis tenaganya ya, sudah habis tenaganya karena sudah diposting dengan dia sudah ikut di kelas-kelas awal gitu loh. Tapi beda cerita dengan veteran. Ikut 10 kelas itu dia tidak turun sama sekali performnya untuk tampil di gantangan waktu itu, dan alhamdulillahnya setiap kelas dia dapat nomor kecil, artinya 1, 2, 3 dia dapat. Ada satu kelas yang lolos itu pun dikarenakan ada sesuatu hal, human error lah waktu itu. Jadi ada gangguan sedikit yang membuat dia akhirnya berubah dari yang biasa tampilnya gitu loh. Dia berubah karena ada gangguan sedikit waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi veteran itu pernah saya coba jemur. Dia performnya kalau dia ikut 3 kelas, kelas pertama dia bisa tampil maksimal, tapi untuk yang kedua dan ketiga dia performnya menurun karena dia burung dingin tapi saya paksa jemur, itu penyebabnya. Tapi setelah saya tahu bahwasanya dia nggak suka panas, kemudian artinya tidak saya jemur dengan gelantang panas seperti itu, pada akhirnya nyatanya dia bisa maksimal gitu tampilnya. Itu dari staminanya veteran. Jadi perlakuannya untuk membuat stamina seperti itu, salah satunya itu harus tahu kesukaannya dia, tipikalnya dia. Ya logikanya begini, kalau dia burung tidak suka panas, kita jemur, kita kembalikan ke diri kita. Kita mau diadu nih ya. Mungkin kalau orang itu yang diadu tenaganya bisa, kemudian otaknya bisa kalau kita mau lomba apa gitu, cerdas cermat atau apa, atau ujian apa gitu, kan itu otaknya yang diuji ya, otaknya yang diadu. Kalau kita mau lomba atletik itu fisiknya yang kita adu, kemudian kita panas-panasan dulu, padahal kita nggak suka panas logikanya. Otomatis otak kita saat kita ujian tidak bisa bekerja maksimal karena sudah lelah dengan kepanasan itu tadi. Begitu juga tenaga kita. Saat kepanasan aja kita sudah keporsir itu, karena panas itu kita mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan keringat. Nah itu mengeluarkan keringat itu berarti ada energi yang keluar, energi kita sudah terpakai untuk melawan panas itu tadi. Kemudian kita suruh lari, sudah pasti performa kita pasti menurun. Begitu juga dengan burung gitu. Beda cerita kalau memang burung itu sukanya panas gitu. Jadi kalau dia dijemur, dipanasin, bisa maksimal performnya. Dengan catatan ya kita paham burung itu memang burung yang suka panas gitu. Tuh gitu. Itu tadi dari stamina ya, stamina. Kalau rawatan harian veteran itu simpel-simpel aja. Veteran itu bukan tipikal burung yang riwil, mintanya inilah itulah harus digimana, kan tidak. Jadi harian itu veteran embun dia wajib. Jadi subuh sebelum burung yang lain keluar, dia sudah keluar, saya embun. Jadi saat di embun itu dia bunyi sepuasnya tuh. Sepuasnya sampai kira-kira matahari sudah mulai keluar, baru saya anginkan. Setelah itu saya kerakap. Jadi harian cuma kayak gitu. Mandi veteran itu 1 minggu 1 kali saya semprot di hari Sabtu kalau
tidak ada lomba minggunya. Tapi kalau memang minggu kita siapkan untuk lomba, berarti mundur mandinya. Itu kalau nggak hari Rabu, Kamis, Rabu lah. Rabu kita mandikan. Itu pun hanya disemprot sedikit. Semprot sedikit, kemudian kita jemur ketika matahari baru muncul. Itu pun paling ya satu rokokan habis sudah saya angin-angin. Setelah itu saya kerakap. Nah seperti itu rawatan harian veteran. Jadi nggak rewel dia. Kemudian untuk EF harian, karena tipikal veteran itu jenisnya burung yang karakternya birahinya pendek, dia itu tidak butuh EF yang terlalu banyak. Jadi dia cukup pagi 2 jangkrik, sore 2 sudah cukup itu. Cuma ada perlakuan khusus sebelum kalau memang minggunya akan turun lomba. Nah itu saya kuncinya di setel H-1 sebelum dia lomba. Sebelum besok hari Minggu dia lomba, malam minggunya itu saya kasih keroto dia. Jadi pagi sore, Sabtu pagi, Sabtu sore tetap jangkrik 22, malamnya saya kasih keroto. Kira-kira 1 sendok makan lah. Malamnya saya keroto. Kemudian besoknya digantangan, kembali ke setelan awal. Cuma jangkrik 2 sebelum digantang. Sudah cukup itu. Dia akan tampil maksimal dan ngunci. Dengan catatan memang top form ya, maksudnya kondisi gitu. Dia tidak dalam keadaan mau ambrol atau gimana. Dalam keadaan top form dia pasti tampil maksimal sudah. Itu veteran. Kemudian ada satu hal yang ini mungkin jarang di luar pemikiran kita ya. Perlakuan untuk veteran. Karena veteran itu kan burung gini ya. Karena birahinya pendek, dia kalau dikerakap double pun selama masih ada cahaya dia nonstop. Di rumah pun sendiri dia nonstop. Ada burung bunyi, nggak ada burung bunyi, dia bunyi semaunya. Nah untuk meredam itu, karena menurut saya kalau dia sudah buang-buang tenaga di rumah saat mau lomba, nanti akan berkurang gitu loh powernya dia. Jadi saya berpikiran gimana caranya ini veteran supaya di rumah itu tidak bunyi. Maksudnya walaupun dia bunyi tapi tidak ngedur gitu loh, tidak ngedur terus, tidak ngotot banget juga, ya bunyi-bunyi biasa supaya dia nyimpen energi kalau sewaktu-waktu akan turun lomba dia selalu siap gitu. Nah itu ada satu cara yang saya mencari-cari akhirnya ketemu. Ternyata veteran itu dia minta partner. Partner kalau di istilah Branges itu ada yang namanya cacasan. Dia minta cacasan. Nah cacasannya veteran itu adalah burung gereja. Jadi hariannya setelah pagi di embun sampai dengan matahari mulai muncul itu, kemudian saya masukkan ke dalam rumah. Dia saya kerodong, tapi saya buka separuh kerodongnya. Kemudian di sebelahnya itu saya tempel burung gereja. Nah, karena dia reaksi melihat gereja itu. Jadi ketika dia masih melihat gereja, burung gereja cacasannya itu tadi, dia tidak akan bunyi. Jadi dia hanya jambul, nangkring, jambul sama ngeliatin gereja itu aja, dia nggak bunyi, gitu. Jadi itu salah satu cara untuk meredam dia. Satu meredam, yang kedua mempertahankan supaya emosi dan birahi dia itu stabil dengan cacasan gereja itu tadi. Karena begitu gereja itu saya singkirkan, dia nggak lihat, oh itu udah dia langsung bunyi. Nyayap nggak karu-karuan, non-stop itu. Selama belum saya tempel gereja lagi dia tidak akan berhenti. Itu veteran. Jadi kuncinya itu hariannya dia tempel gereja. Tapi saya nggak mau repot. Banyak juga Branges mania itu yang selalu bawa cacasan sampai ke lapangan gitu. Nah untuk veteran tidak seperti itu. Saya buat supaya gimana caranya dia kalau lomba ke lapangan nggak perlu saya bawa-bawa casnya gitu. Jadi kuncinya kalau hariannya itu kan ditempel gereja, siang harinya kita buka kerodongnya separuh. Tapi kalau malam
kita tutup kerodongnya karena khawatir cuacanya dingin dan sebagainya, angin malam itu tetap saya kerodong, kalau malam saya kerodong full gitu loh. Nah itu beda cerita kalau mau turun lomba malam minggunya, itu tetap saya buka kerodongnya separuh, jadi pagi siang sampai malamnya itu dia tetap saya tempel, saya cas dengan gereja cacasannya dia itu tadi, dengan harapan dia nggak bunyi dan menstabilkan emosi dan birahinya dia tetap stabil saat dia melihat cacasan itu tadi. Jadi besoknya ketika mau dibawa ke lomba, sebelum berangkat paginya itu saya buka dulu, saya ablak supaya dia bunyi semaunya, secukupnya lah, nggak terlalu lama, yang penting dia sudah bunyi, karena kita jauhkan ya dari casnya, kita singkirkan gitu loh, dia bunyi. Setelah itu kerodong, veteran siap tampil di lomba, mau berapa kelas sekalipun dia siap asal kondisi fit gitu. Jadi itu hariannya veteran. Kemudian veteran juga itu ada pantangannya, jadi kita juga harus tahu. Setelah kita sering latih dulunya sebelum dia tampil prestasi itu, kita sering latih, dari latihan itu kan kita ngamatin, kita coba dia gantang di pinggir, gimana tampilnya di sebelah sana, kemudian ada tantangan apa dan sebagainya, itu seperti apa reaksinya, kita harus tahu. Nah veteran itu saya tahu sampai sedetil-detilnya. Dia itu kalau tampil di gantangan akan lebih maksimal kalau dia di tengah, dikupung sama burung yang per semua, dia lebih nagen tuh tampilnya. Kenapa dia tidak di pinggir? Karena dia akan terganggu apabila dia gantang di pinggir, ada burung terbang. Ya kadang kan di gantangan itu kan kita nggak tahu ya, banyak burung-burung liar yang berterbangan seliweran, entah itu burung emprit, entah itu burung gereja dan sebagainya. Nah itu veteran terganggu saat dia nagen, apabila ada burung terbang di sekitarnya, dia pasti akan ngefek ngejar. Nah itu biasanya nanti keterusan gitu loh, jadi nagennya itu jadi hilang, dia ngejar bunyi, ngejar lagi bunyi, ngejar lagi. Nah itu kan sudah apa ya, sudah terhitung ngetem gitu loh, sudah terhitung ngetem, tidak nagen lagi. Jadi ada karena saat dia ngejar kan pasti berhenti, kemudian ke batu, dia ke dia bunyi lagi, jadi itu banyak ngetemnya. Nah itu harus tahu juga. Nah itu makanya veteran lebih efektif kalau dia di tengah, di kupeng, artinya tidak terganggu dengan ada burung-burung terbang di samping-samping gantangan, maka dia akan nagen sampai akhir, dari awal sampai akhir dia akan nagen gitu. Itu perlakuan saat di gantangan ya. Kemudian F harian tadi sudah. Perlakuan veteran saat mau turun lomba di gantangan. Nah, di gantangan ya. Jadi perlakuan harian tadi sudah, EF-nya seperti apa, kemudian mandi jemurnya tadi kayak gimana, lalu cas gereja di rumah juga bagaimana, itu sudah semua. Sekarang tinggal bagaimana perlakuan veteran saat sudah di arena. Nah, maksudnya sudah di arena itu kita sudah bawa dia sampai ke lapangan gantangan, sebelum digantang, sebelum lomba dimulai. Nah veteran itu ditaruh di atas, karena veteran di rumah saya tidak terbiasa taruh di bawah ya. Saya khawatirnya kalau karena dia tidak terbiasa saat digantangan ditaruh di bawah, nanti ada bayangan orang silver-silver, dia akan kaget, padahal ya sebetulnya veteran itu burungnya jinak. Cuma karena tidak terbiasa, saya nggak mau resiko. Tetap jadi kalau digantangan tetap saya gantang di pedok dalam posisi kerodong. Nah itu dekatkan dengan suara-suara burung beranjangan lain. Biasanya di pedok kan banyak burung-burung bunyi, sampai dia bunyi. Biarkan sampai dia bunyi di dalam kerodong itu. Biasanya cepet sih. Begitu ada burung bunyi dia langsung nyaut. Setelah bunyi beberapa kali sudah lumayan lah, maksudnya tidak terlalu lama tapi ya sedengan. Biasanya sebelum lomba itu kalau branches khusus komunitas beranjangan kan ada pemanasan tuh pada gantang dulu. Nah itu veteran ikut digantang untuk sebatas buang emosi.
Kalau birahi jangan sampai turun. Kalau sudah di lomba harus ngunci. Tapi emosi yang kita atur. Nah, untuk sebatas buang emosi, kita gantang sebentar. Kita panasin gitu, kita panasin saat sebelum lomba dimulai itu pada gantang burung kita ikutkan dia. Tapi jangan terlalu lama. Saat kita gantang, dia biasanya ngejar dulu, ngejar. Dia bereaksi dengan ngejar, emosi dia masih belum stabil biasanya. Begitu dia lihat pertama burung lain, burung beranjangan lain, itu dia ngejar. Ngejar sampai dia nagen. Nah, setelah dia ngejar beberapa kali nabrak-nabrak ngeruji begitu, kemudian dia lama-lama nanti nagen. Nah, setelah nagen tuh kita turunkan, kita kerakap. Setelah itu sudah siap veteran, lomba mau ikut berapa sesi pun dia siap. Gitu. Jadi ya cukup simpel sebetulnya, tapi saat menemukan karakter dia suka panas atau tidak itu yang prosesnya lumayan lama. Dia suka panas atau tidak, dia birahinya dalam atau cetek itu tadi, itu juga perlu pengamatan yang tidak sebentar untuk mengetahui itu. Baru tindakan berikutnya gitu, tinggal nyetelnya seperti apa, itu veteran. Kemudian untuk pakan bijiannya, pakan bijian itu kan banyak sekali merek ya, banyak sekali merek. Untuk veteran, saya tidak pernah spekulasi menggunakan pakan-pakan yang ganti-ganti gitu loh. Nyoba inilah, nyoba ini, enggak. Tapi saya lebih ke pakan yang standar-standar aja, artinya yang enggak kiloan juga, tapi sudah ramuan, cuma yang dosisnya tidak terlalu tinggi. Saya bermain di EF. EF-nya saya coba polin seperti apa, saya coba tengah-tengah seperti apa, saya minimin dia tampilnya seperti apa. Nah, itu untuk mengetahui top formnya dia di EF berapa gitu. Jadi nanti saat mau tampil tinggal nambahin dikit gitu. Dan setiap sesi saat dia turun, begitu dia lomba, dia turun kan kita kerakap nih nunggu sesi berikutnya. Nah, itu saya kasih lagi, cukup saya pancing, saya colok dengan jangkrik 1, maka dia udah top form lagi. Turun, colok lagi jangkrik 1, ganteng lagi, dia top form lagi, seperti itu. Dan sudah lumayan banyak lah prestasi yang dia peroleh. Piala Raja itu kalau nggak salah ikut cuma tahun 2024 itu aja yang dia tidak ikut dikarenakan sesuatu hal. Jadi veteran itu sempat sakit ya, sempat cedera yang mengakibatkan pada tahun 2024 itu Piala Raja dia nggak ikut. Tapi selain itu veteran Piala Raja ikut dan alhamdulillah nyabet tiket utama terus gitu. Nah, stabilnya itu yang mahal harganya. Kalau juara aja banyak. Burung juara saat ini juara, besok enggak. Tampil lagi juara, terus besoknya enggak lagi. Kadang kerja, kadang enggak. Itu cukup. Burung kayak gitu aja cukup kalau untuk sebatas burung juara. Kalau kita juara di mana? Juara di ini, kelas ini. Kan sudah masuk kriteria juara. Tapi kalau stabil belum tentu gitu loh. Stabilnya di mana? Ini ikut 5 kelas masuk semua, itu baru stabil. Tapi kalau ikut 5 kelas yang masuk 2, belum, saya belum bisa bilang itu stabil kalau menurut saya. Karena ya ada kerja ada enggak, ada kerja ada enggak, itu enggak stabil namanya. Tapi kalau dia setiap event tampil maksimal terus, minimal 1, 2, 3 lah. Nomor 1, 2, 3 itu bisa dikatakan stabil. Satu event 5 gelaran, satu event 5 kelas dia stabil. Berikutnya event berikutnya 6 kelas masuk semua, itu baru bisa dibilang stabil. Jadi gitu. Itu kurang lebih sedikit ulasan tentang rahasia untuk membuat veteran tampil stabil. Masih banyak lagi yang perlu dikulik dari gimana sih, selain itu gimana lagi sih. Maksudnya cuma gitu doang, masih ada lagi untuk membuat gimana caranya supaya veteran bisa tampil stabil di setiap gelaran eventnya. Nanti kita ikuti di video berikutnya, nanti akan kita bahas lagi
di tentang rahasia membuat veteran tampil stabil. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya, akan kita bahas di part berikutnya. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.